sia. Hayu galungan jeng aing lawan warga Jabar ya. Aceng kotol 3 kali. Aing bisa lihat Pak Dedi, kumaha si Bapak Aing? Ya dari lihat di sini, dilihatnya dari sosok mana, sisi mana, gitu. Namanya orang, apalagi gubernur kan akan kelihatan hebatnya, akan kelihatan on-nya, akan kelihatan apa saja akan kelihatan sudah muncul dari kebijakan-kebijakannya, pasti plus minus. Sekarang kan seperti Pak Gubernur beredar kemana-mana, sudah di framing. Gubernur Jawa Barat musuh Islam, Gubernur Jawa Barat musuh pesantren. Dilihat dulu, cenah deui aya kabar bahwa ke pesantren mah tepati perhatian. Saya baca. Lebih-lebih misalnya kalau pesantren sok ancur kena politik, disalahkan. Lamun gubernur nyebutkan pesantren ancur kena politik, salah. Itu saya simpulkan gubernur tol. Itu saya simpulkan gubernur blon. Itu saya gambarkan gubernur kurang ajar. Saya ngomong seperti ini, tanggung jawab aing jelutna. Lain ukur hanya sebatas bibir ngomong di bibir. Anggapan orang bahwa Kang Deddy itu anti-Islam atau orang musyrik. Itu yang ngomong anti-Islam dan orang bilang musyrik Kang Deddy itu agamanya lebih rendah daripada Kang Deddy. Boleh dibuktikan. Mereka baru kelas diskusi, baru kelas ribut soal akidah, baru paham fikih, tapi Kang Deddy sudah mewujudkan akhlak, dan akhlak itu adalah puncak agama. Ya. Sudah sampai pada akhlak. Dan saya mengucapkan terima kasih ya, banyak yang mencintai saya. Mencintai saya, ada yang memuji, ada yang mengkritik. Yang mengkritik memberikan gelar pada saya, banyak sekali gelarnya. Dari mulai Gubernur Konten, Gubernur Lambetura, Mulyono Jilid 2, kemudian gubernur yang mungkin ya dungu gitu kan. Kemudian yang terbaru ini juga ada lagi, saya tidak tahu apakah ucapannya ditujukan pada saya atau bukan, saya tidak tahu. Tetapi orang menanggapi bahwa ucapannya ditujukan pada saya, sehingga melakukan pembelaan yang luar biasa. Santai aja, nggak usah bikin ribut. Kalau ada orang yang mengkritik, tanggapi dengan rileks karena dia sayang sama saya. Yaitu gubernur tolol. Nah, bagi saya lebih baik jadi pemimpin yang dianggap tolol, tapi bisa berbuat yang terbaik bagi kepentingan masyarakatnya, bisa membangun transparansi anggaran pemerintah sehingga publik bisa mengakses, bisa merubah dana hibah yang biasanya jadi bancakan, dan itu bisa saya buktikan kebancakanannya, dan SPJ-SPJ-nya yang diragukan itu menjadi dana yang bermanfaat bagi kepentingan orang banyak. Abdul Mujib, Ketua KWI Jawa Barat, tidak takut sedikit pun menghadapi gerakan separatisme yang ingin mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nanti malam saya di Karabang, katanya ada ancaman. Saya rela mati demi agama, bangsa, dan negara. Umat Islam yang adil harusnya malu lihat ini. Pesantren besar dapat hibah miliaran, tapi santri tetap bayar mahal. Sementara di pesantren kecil, santrinya disuruh bayar seikhlasnya. Sampai ada yang tidak bayar, tapi kiainya masih ikhlas menerimanya. Itulah yang saya bayangkan saat Kang Deddy Mulyadi membuka data hibah Provinsi Jawa Barat. Dana miliaran bukan cuma turun sekali, tapi bisa berulang-ulang ke lembaga yang sama. Ternyata ya, si Ustadz yang kemarin, teriak-teriak ngata-ngatain Bapak Aing Gubernur tolol, pantesan dia ngamuk. Ternyata yayasannya dia itu adalah salah satu yang harusnya mendapatkan dana hibah tahun ini loh, sebesar 1,3 M. Cuman sayang tertunda, di stop sama Bapak Aing. Pantesan dia murka ya. Nih lihat. Udah tahu kan siapa pemilik Yayasan Salaman Faujan 3 tersebut? Nih. Baru gua mau mampir ke IG-nya ya, mau silaturahmi gitu, gua mau menyapa. Lah, taunya komentarnya sudah dibatasi. Nih. Lah gening lu segitu doang, Pak. Ya, segitu doang nyalinya ternyata. Baru digeruduk netizen langsung itu dibatasi komentar. Takut kagak kuat nyalinya, makanya jangan sok angkuh, jangan sok jagoan jadi orang, jangan sok paling tahu agama, sok paling pinter. Ya.
Itu gubernur kan dipilih oleh rakyat. Berapa juta yang milih Pak Deddy Mulyadi. Wajar mereka murka dengan kata-kata Bapak sebagai seorang ustadz yang ngomongnya, aduh, alah, iya. Menik kasar pisan, kagak pantas banget jadi ustadz, kagak pantas banget jadi ketua yayasan. Kalau cara ngomongnya kayak begitu, gimana sama murid-muridnya ya? Ilmu yang lu berikan itu ilmu apaan? Jadinya, kalau di depan umum aja lu ngomong kayak begitu. Masih mau nih dikupas tuntas lagi. Bapak juga kan masa pondok pesantren nyampe masuk ke gabungan ormas. Ormas apa itu? Ormas Soski apa gitu ya kan? Pantesan Bapak Aing memang bener ya. Kenapa terkait agama itu kalau bisa agak disisihkan dulu lah dengan politik. Ya kayak begitu. Takutnya kayak begini nih. Jadi melenceng. Ya. Jadi melenceng, jadi keluar dari norma-norma agama gitu. Jadi keluar dari ajaran-ajaran agama yang sesungguhnya. Beneran, ya. Disisihkan dari dunia perpolitikan, yaitu karena kebanyakan oknum-oknum yang modern kayak begini. Ya, dijadikan agama itu, dijadikan gimana ya? Ya, dilencengkan lah gitu kan. Begitu. Dijadiin tameng intinya mah ya. Udah awas, jangan macam-macam lagi. Tahu sendiri, tangan kaki netizen kalau udah bergerak, kebuka semua tuh informasi-informasi baik dari yang buruk. Aceng, dia mengkritisi KDM, menyebut-nyebut apa namanya, tolol katanya. Halo Pak Ustadz Aceng, kalau saya membandingkan KDM dengan orang-orang kebanyakan, Pak Aceng, KDM itu udah jadi manusia, apa namanya, manusia yang manusia. Jadi udah manusia seutuhnya Pak Aceng. Kalau kita belum jadi manusia seutuhnya, kenapa? Karena tingkah perilaku kita juga masih jauh dari kebenaran. Pak Ustadz sendiri, Pak Aceng, yang harusnya memberikan contoh dengan lisan yang baik, dengan tutur kata yang baik, ternyata belum bisa. Apalagi disematkan dalam diri Pak Ustadz itu, Pak Aceng itu adalah Ustadz. Harusnya Pak Aceng itu bisa mengontrol diri, bagaimana mengkritisi apa namanya pemimpin itu dengan bahasa-bahasa yang baik, dan itu akan jadi contoh buat umat. Nah sekarang Pak Aceng memberikan contoh kayak gitu, apalagi sampai nantang untuk gelut segala. Masya Allah Pak Aceng, saya nggak ngerti Pak Aceng belajar agama di mana gitu kan. Pak Aceng harus segera minta maaf, datangi KDM. Bongkar, siapa sebenarnya Cheng Mujib yang ajak duel KDM? Ternyata bukan orang sembarangan. Ceramah Ustadz Cheng Mujib memang terlihat suka menggebu-gebu dalam sampaikan pesan untuk para jamaahnya. Ia pun kini viral usai senggol KDM dengan keras. Menurut sumber terpercaya, ternyata Cheng Mujib merupakan pimpinan Pondok Pesantren Fauzan Garut. Selain itu, ia pun menjabat sebagai Ketua Al-Maghari dan Ketua BNP Merah Putih.